Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan saya doakan berbahagia. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini adalah bikin shock. Orang ini stres banget ya, takut dirimu mundur dan pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Nah, jadi di video kali ini saya mendapatkan bimbingan energi. Ada seseorang yang stres banget ya karena takut diri kamu mundur dan pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Jadi di video kali ini kita akan lihat ya secara detail. Oke, perlu diingat ya teman-teman, karena ini sifatnya energi general, jadi ambil aja sisi positifnya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan langsung saja ya klik link tautan WA ya yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia seseorang yang sangat takut dirimu mundur. Bagaimana energi dia seseorang yang sangat takut diri kamu mundur. Bagaimana energi dia seseorang yang sangat takut diri kamu mundur. Saya akan coba ambil satu kartu di sini. Wow. Oke. Saya melihat ya bahwa energi kamu dan dia saat ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Karena saya merasa ya dalam hubungan kalian ini sepertinya ada komunikasi yang sangat renggang. Bukan salah kamu, tetapi memang yang saya rasakan orang ini sengaja membatasi diri tidak berkomunikasi dengan kamu. Karena saya melihat ya bahwa di antara mereka saat ini sepertinya sedang menghadapi situasi yang sulit. Sedangkan kamu di sini benar-benar merasa panik gitu ya, karena kamu merasa tidak melakukan kesalahan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, orang ini langsung cuekin kamu, menghindar dari kamu, menjaga jarak dengan kamu, seolah-olah membuat diri kamu tuh dipenuhi dengan tanda tanya besar ya. Yang kamu takutkan ya, karena memang posisi kamu saat ini benar-benar sudah merasa nyaman sama dia. Dan kamu takut ya apabila di saat kamu masih sayang sama dia ternyata orang ini menghadirkan pihak ketiga di belakang kamu. Karena saya melihat masa lalu kamu tuh juga dipenuhi dengan ketakutan trauma akan kegagalan dalam menjalani sebuah hubungan. Makanya ya di saat dia menghindar dari kamu ya, kamu tuh saat ini benar-benar dipenuhi pikiran overthinking ya, berpikir yang tidak-tidak, takut apabila orang ini berselingkuh di belakang kamu, menduakan kamu, atau menghadirkan orang lain yang tidak kamu ketahui gitu ya. Dan memang yang saya rasakan tuh ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang sepertinya merasa jenuh ya terhadap hubungan ini gitu. Ya, karena memang saya merasa ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang kurang bisa bersyukur. Artinya apa? Ya, segala bentuk kebaikan atau kelebihan yang sudah kamu lakukan ke dia itu tidak pernah sempurna di hadapan dia. Ya, intinya orang itu selalu memandang kamu sebelah mata. Ya, makanya ya saya bilang bahwa orang ini ya, beberapa di antara ini orang yang memang kurang bisa bersyukur. Sudah diberikan seseorang yang seperhatian kamu, sepengertian kamu, tapi tetap aja salah di mata dia. Sehingga saya melihat ya aura hubungan kamu tuh saat ini ada komunikasi yang sedang berjarak. Artinya kamu dan dia dalam situasi kondisi yang kurang sehat. Seperti itu. Kita cek lagi. Oke. Dan di sini saya merasa ya bahwa apapun yang terjadi, orang ini tuh sangat susah untuk kamu lepaskan. Karena sempat juga ada beberapa di antara kamu tuh yang mencoba ingin memutuskan dia secara sepihak. Tetapi justru malah orang ini menghalangi niat kamu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia. Sehingga meskipun hubungan ini rasanya nggak sehat, meskipun hubungan ini terasa toksik ya, kamu tuh tetap terus terikat sama dia karena memang dia sangat sulit untuk kamu lepaskan gitu ya. Dan di antara kamu tuh ada juga ya yang sempat pernah mengancam dia gitu ya, untuk putusin dia. Tetapi orang itu dia punya segala cara yang dia lakukan untuk melunakkan hati kamu.
Sehingga yang semula niat kamu ingin berpisah dari dia, ya, itu jadi batal. Alhasil ya kamu tetap bertahan meskipun sangat menyakitkan. Karena dia tahu ya bagaimana cara merayu kamu, karena dia tahu bagaimana cara mengambil hati kamu, ya. Padahal kamu tuh berharap gitu ya, ketika kamu bisa kembali lagi sama dia, bahwa orang itu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi pada kenyataannya tidak ya. Meskipun kamu sudah terlalu sering memaafkan dia, tapi tidak membuat orang ini merasa tersadar, ya, dan masih tetap menjadi versi lamanya, dengan sikap egoisnya, dengan sikap cueknya dia, dengan sikap angkuhnya dia. Bahkan mungkin ada juga di antara kamu tuh yang sering banget emosi karena orang ini tuh terlalu bersikap keras kepala. Terus aku juga merasa ya bahwa yang membuat hubungan kamu jadi tidak berkembang, ya, sebenarnya penghalangnya ini dari diri dia sendiri. Karena orang ini orang yang tidak mau belajar dari kesalahan. Justru malah orang ini tuh terlalu sering mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga aku melihat ya bahwa aura energi hubungan kamu makin lama makin tidak berkembang, justru malah terlihat semakin lama semakin terlihat kemundurannya, ya. Saya akan coba lihat lagi di sini. Oke. Dan di sini memang di awal kamu mengenal dia, kamu tuh sebenarnya sudah sempat merasakan energi keraguan, ya. Tetapi ya seolah-olah orang ini di masa lalu tuh terlalu menghadirkan energi kepastian, sehingga yang membuat kamu merasa ragu jadi merasa yakin. Karena seolah-olah orang ini tuh sangat meyakinkan gitu ya, bahwa dia ini kayak di masa lalu tuh menggambarkan seseorang yang bisa bertanggung jawab, seseorang yang benar-benar bisa menjaga komitmen, bahkan yang membuat kamu merasa sayang sama dia dan akhirnya yakin. Ya karena di awal orang ini tuh perhatian banget, dikit-dikit menghubungi kamu, dikit-dikit menanyakan kabar tentang keluarga kamu, orang tua kamu. Bahkan ada juga ya di antara dia ini yang setiap saat ya, setiap waktu tuh selalu mengingatkan kamu ya tentang apakah kamu udah makan apa belum, apakah kamu udah istirahat apa belum gitu ya, gimana hari-hari kamu. Tidak luput dari hal itu. Tapi semakin lama hubungan ini makin dijalani, dia nampaknya makin berubah ya, justru makin kesini semakin keluar sifat aslinya dia ya, dan membuat diri kamu tuh sangat merasa menyesal gitu ya, kenapa aku dipertemukan kalau pada akhirnya kamu kecewakan, seperti itu. Dan saat ini saya melihat ya bahwa ini adalah gambaran dari energi kamu ya. Kamu tuh saat ini menjalani kehidupan tuh benar-benar sangat tidak tenang ya, karena kamu merasa bahwa posisi kamu tuh kayak terancam ya, terancam takut ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai saat ini, karena tiba-tiba saja dia menghindar dari kamu, tiba-tiba saja dia cuekin kamu, dan seolah-olah ya di mata dia kamu tuh sudah tidak berarti lagi. Makanya saya melihat ya, mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini aktivitasnya berantakan ya, ada juga yang mungkin kamu tuh mendapatkan teguran dari atasan kamu karena kerjaan kamu gak beres gitu. Bahkan ada juga ya di antara kamu tuh yang angan dan cita-cita kamu tuh jadi tertunda karena kehidupan kamu ya terlalu fokus sama kehidupan percintaan, bukan ke arah karir ataupun keuangan kamu. Ya, karena saking takutnya ya kamu ditinggalkan pada saat masih sayang-sayangnya sama dia. Dan di sini saya merasa ya bahwa kamu tuh memang tipikal orang yang totalitas ya dalam mencintai. Artinya kamu tuh tidak pernah mencintai seseorang setengah-setengah. Tapi terkadang ketika kamu merasa dikecewakan, maka rasa sakit yang kamu rasakan itu akan sangat luar biasa. Ya, jadi ketika kamu mencintai orang, cintanya juga totalitas. Tapi ketika kamu merasakan sakit, sakitnya juga sangat totalitas juga ya. Seperti itu. Terus dan saat ini saya melihat ya bahwa energi orang ini tuh makin dia tahu ya bahwa kamu tuh panik ya, merasa takut kehilangan dia. Orang ini makin berdrama, makin menjadi-jadi
ya, makin bersikap cuek, makin bersikap dingin gitu. Seolah-olah orang ini tuh menggambarkan energi pengen banget ya kamu kejar-kejar. Ya nggak tahu kenapa dia seperti itu. Padahal di dalam sebuah hubungan ya itu nggak boleh ya seperti itu. Harus sama-sama saling mengimbangi satu sama lain agar apa yang menjadi tujuan dan harapan tuh bisa tercapai. Sedangkan orang ini tidak gitu ya. Makin dia menyadari ya bahwa kamu takut kehilangan dia, orang ini semakin berdrama di belakang kamu. Justru malah dia buat-buat ya. Dia makin bersikap cuek, makin bersikap angkuh, seolah-olah tuh pengennya ya kamu tuh kejar-kejar dia ya. Dan nantinya jangan salahkan kamu juga ketika kamu tuh benar-benar bisa mati rasa ketika segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kamu tidak pernah dihargai. Maka sesabar-sabarnya kamu, ya kamu bisa mati rasa juga. Atau mungkin ada di antara kamu yang saat ini memang sudah mati rasa terhadap dia akibat akumulasi rasa sakit hati yang telah dia lakukan kepada kamu, ya. Sorry guys, agak batuk ya. Jadi kita akan coba cek lagi di sini. Saya akan coba cek lagi energinya, ya. Wow, oke. Dan memang saya melihat ya bahwa di masa lalu ya pada saat flashback ke belakang, memang orang ini tuh nggak 1-2 kali ya dia bersikap seperti ini kepada kamu. Tetapi menurut aku bahwa posisi saat ini memang posisi yang paling parah. Mungkin di masa lalu ya dia mendiamkan kamu hanya mungkin beberapa jam, hanya mungkin beberapa saat. Tapi untuk saat ini saya melihat ya di antara mereka ini benar-benar mendiamkan kamu dalam kurun waktu yang cukup lama. Mungkin ada yang berhari-hari, mungkin ada yang berminggu-minggu, bahkan ada juga ya yang saling tidak berkomunikasi berbulan-bulan. Seolah-olah ini malah memancing rasa kecurigaan kamu terhadap dia, ya, yang kamu takutkan apabila orang ini menyembunyikan orang lain tanpa sepengetahuan kamu, gitu. Karena ini kan menggambarkan energi dia di masa lalu. Jadi orang ini bersikap seperti ini tuh tidak 1 kali, ya. Dia di masa lalu tuh sering banget datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Tetapi untuk di energi saat ini, menurut aku energi yang paling parah, ya. Makin dia sadar bahwa kamu takut kehilangan dia, justru malah dia semakin membuat-buat ya. Justru malah orang ini makin berdrama, makin diparah-parahin, makin didramatisin gitu ya. Dan membuat kayak kamu tuh bener-bener merasa nggak tenang dia menjalani kehidupan kayak gitu. Dan ini kan juga saya melihat ya di antara kamu tuh saat ini tuh kayak dikit-dikit ya, jadi sering cek WA-nya dia, cek statusnya dia, atau mungkin ada juga di antara kamu yang stalking sosmed dia. Itu menggambarkan tentang ketidaktenangan hidup yang kamu rasakan saat ini, ya, karena kamu dihantui rasa ketakutan akan kehilangan dia, gitu. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Wow, oke. Saya merasa adanya energi yang sangat luar biasa ya untuk kartu ini. Aku nggak tahu ya apakah ini terjadi pada kalian semua atau sama beberapa orang. Karena saya melihat ketika orang ini di masa lalu menjalin hubungan dengan kamu, saya melihat ya dia sempat menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, mungkin ada yang terbongkar, mungkin ada yang tidak, ya. Atau mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang pernah mergokin dia chattingan sama orang lain atau PDKT-an ya dengan orang lain. Dan ini terjadi di masa lalu. Sehingga ini juga salah satu indikasi ya bahwa kamu tuh takut apabila orang itu melakukan kesalahan yang sama di saat kamu tuh masih belum cukup sembuh akibat perselingkuhan dia di masa lalu. Kayak gitu. Sehingga kayak membuat kamu tuh jadi sering banget ya merasa curiga terhadap dia. Karena memang dia pernah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa kamu maafkan. Makanya ya ketika orang ini tiba-tiba menghindar, ketika orang ini tiba-tiba gak ada kabar, ya kamu mengira gitu bahwa orang itu menghadirkan orang baru lagi dalam kehidupan dia sama seperti apa yang dia lakukan di masa lalu gitu. Dan benar-benar membuat diri kamu tuh jadi merasa gak tenang gitu.
Dan di sini ada juga ya, mungkin beberapa di antara kamu tuh ada juga ya pihak lain yang merasa tidak senang sama kedekatan kalian, ya, merasa nggak tenang. Makanya hubungan kamu tuh ada juga yang jadi konsep pembicaraan orang-orang di sekitar kamu, ya. Tapi menurut aku tuh itu nggak berdampak besar ya. Yang terpenting kamu tetap terus ya selalu bersikap baik terhadap orang di sekitar kamu ya, agar lama-lama tuh ya mereka bisa jadi luluh. Orang-orang yang membicarakan kamu tuh bisa down dengan sendirinya. Dan saat ini yang memang harus kamu lakukan ya, menurut aku tuh kamu harus bisa mencoba berpikir secara realistis. Jika memang seseorang yang saat ini kamu cintai sudah tidak ada keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik daripada mempertahankan tapi menyakiti mental batin kamu sendiri. Lebih baik ya cari kebahagiaan dengan cara kamu sendiri, karena memang ya percuma juga gitu ya ketika orang ya sudah dimaafkan 1, 2, 3, 4 kali tapi dia masih tetap mengulangi kesalahan yang sama. Itu berarti orang ini tidak benar-benar seriusin kamu. Karena ketika orang ya dia benar-benar sayang, serius sama kamu ya, karena dia benar-benar takut kehilangan kamu, tentunya orang ini ya dia akan berubah. Tetapi jika dia masih tetap menjadi versi dia terdahulu, maka sudah dipastikan bahwa orang ini tidak sepenuh hati mencintai kamu. Dan di sini memang peran ketegasan kamulah yang harus dibutuhkan. Kamu sudah mulai ya membuka mata lebar-lebar, berpikir realistis gitu. Kamu jangan terlalu berharap sama seseorang yang tidak tulus sama kamu ya. Jadi kayak apa ya, dalam artian tuh sayang sisa hidup kamu, karena hidup itu cuma satu kali. Sebisa mungkin kamu harus bisa berdealing dengan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu tuh merasa bahagia, bukan justru malah menderita seperti itu. Dan aku tuh melihat ya, nantinya saya merasa bahwa kamu tuh akan terjebak dalam situasi mati rasa. Mati rasa akibat segala bentuk perjuangan ataupun pengorbanan kamu tuh sudah tidak dihargai sama dia. Mungkin saat ini dia masih belum merasakan, karena kayak kamu tuh masih mencoba mempertahankan dia meskipun batin kamu terluka. Tetapi suatu saat apabila kamu masih tetap terus diperlakukan seperti ini ya, saya merasa nantinya kamu akan mati rasa dan mencoba berpikir secara realistis untuk membuka hati bersama orang baru. Dan di saat hal itu terjadi, saya melihat ya bahwa di masa yang akan datang orang ini akan kejar-kejar kamu ya. Kejar-kejar karena apa? Ya karena dia menyesal gitu ya. Dia sempat menyia-nyiakan seseorang yang sudah benar-benar tulus dan sayang sama dia. Tetapi ya saat ini ya, atau nanti di masa yang akan datang, kamu tuh sudah tidak ingin terkoneksi dengan dia lagi. Kenapa? Ya karena hati kamu sudah hancur ya. Siapa yang menghancurkan? Ya kelakuan dia sendiri gitu ya. Makanya nanti orang ini tuh bakal memohon-mohon ke kamu ya. Dia bakal kejar-kejar kamu ya. Dia akan berusaha mendapatkan kamu lagi ya. Karena akan ada penyesalan itu tidak datang di depan. Penyesalan itu akan datang di akhir, setelah orang yang dia cintai benar-benar tidak sudi lagi berhadapan dengan dia. Seperti itu. Dan di sini memang yang saya rasakan ya, padahal niat tujuan kamu masuk ke dalam hidup dia itu sama sekali ya tidak ingin memanfaatkan dia. Kamu juga tidak ada keinginan untuk mengkhianati cintanya ya. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang ya benar-benar tulus gitu mencintai dia lillahi ta'ala ya, benar-benar mencintai dia tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat masa lalunya, tanpa melihat kondisi finansialnya. Tetapi ya susah juga ketika kita berdiri dengan seseorang yang kurang bisa bersyukur, ya jatuhnya sesempurna apapun kita di hadapan dia, kita tidak akan pernah dihargai ya menjadi seorang pasangan gitu ya. Jadi ya makna kamu mencintai dia ini benar-benar lillahi ta'ala, yang benar-benar mencintai tulus dari hati tanpa melihat segala bentuk kekurangan kamu.
Tetapi karena ya memang dia orangnya nggak bersyukur gitu, ya udah, sesempurna apapun kamu di hadapan dia, kamu akan selalu terlihat kurang. Bahkan ya yang mungkin diri kamu tuh masih ke bawah batin sampai detik ini. Di antara mereka ini terkadang tuh sering ya, entah secara langsung atau nggak langsung, tapi dari perkataan dia ini seolah-olah membandingkan antara diri kamu dengan yang lain. Sedangkan basically kamu tuh tipikal seseorang yang tidak pernah suka dibanding-bandingkan dengan siapapun, karena kamu merasa aku ya aku, dia adalah dia. Jadi jangan pernah samakan aku dengan yang lain, karena kita beda orang, tentunya beda rasa. Seperti itu. Tapi ya karena dia orangnya nggak bersyukur gitu ya, dia ini kayak sering banget berkata-kata seolah-olah ya bahwa kata-kata dia ini membandingkan kamu ya, membandingkan kelebihan kamu dengan orang lain. Itu yang mungkin ada juga di antara kamu tuh yang rasa sakitnya itu masih membekas sampai detik ini kayak gitu. Dan dia ini juga orang yang menurut aku tuh punya rasa suportivitas yang sangat tinggi ya terhadap circle-circle-nya gitu. Jadi kayak ya nggak tahu kenapa kamu sendiri pun juga merasa heran gitu. Kenapa kayak di mata kamu sahabat atau teman tuh sebegitu pentingnya ketimbang aku yang sejatinya adalah pasangan kamu. Karena ada juga di antara mereka ini tipikal orang yang menurut aku tuh ketika teman-temannya membutuhkan dia, dia selalu ada. Tapi giliran kekasihnya atau kamu ya yang menuntut waktu dari dia, dia selalu banyak alasan ya. Yang alasan pekerjaan lah ya, yang alasan inilah, alasan keluarganya, mungkin alasan yang lain, bahkan alasan yang gak masuk di logika pun dia gunakan gitu. Sampai ya pada akhirnya tuh kayak kamu tuh benar-benar merasa sedih gitu ya. Sebegitu rendahnya kah aku di mata kamu, sampai-sampai ya kamu tuh lebih memprioritaskan circle-circle kamu ketimbang aku yang sahabat kamu. Karena nggak tahu kenapa ketika teman-teman dia ini kayak ngoling dia, chat dia, telepon dia, dia selalu gercep gitu. Tetapi terkadang ketika kamu telepon atau WA dia gitu ya, balasnya lama atau angkatnya pun tuh masih lama dan cenderung membuat alasan yang seolah-olah tidak masuk di akal ya kayak gitu. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh dia sering banget ya meminta bantuan, dan di sini ada energi pentacle tentunya yang berbau dengan materi. Jadi kayak ketika mungkin orang ini gajiannya terlambat gitu, dia sering banget pinjam uang ke kamu ya. Terus ada juga di antara mereka yang ketika keluarganya juga ya membutuhkan dana darurat gitu ya, dia larinya nggak ke teman-teman dia, tapi minta tolongnya, minta bantuannya ke kamu gitu ya. Dan yang membuat kamu merasa menyesal ya, seolah-olah itu kenapa kamu tuh tidak pernah loh mengingat kebaikan aku, padahal kebaikan aku ke kamu tuh nggak kurang-kurang. Tapi kenapa justru malah aku di hadapan kamu tuh terlihat selalu kurang gitu ya, yang katanya kurang pengertian ke dia lah, kurang bisa mengerti posisinya lah, yang katanya kurang perhatian ya, yang katanya kamu egois lah ya. Padahal dia tidak pernah berkaca apakah selama ini dia sudah menjadi pasangan terbaik buat kamu atau tidak gitu ya. Terus di sini aku juga melihat ya, ini orang memang pengennya dia ini tipikal orang yang pengennya tuh selalu dihargai, tapi dia kurang berempati dan kurang bisa menghargai orang lain, kurang punya rasa empati ya, dan kurangnya rasa menghargai orang lain gitu. Jadi ya gimana gitu ya, kamu aja nggak bisa menghargai aku ya, gimana aku bisa menghargai kamu gitu. Sedangkan kamu tuh pengennya kayak ya selalu dihargai gitu ya, pengennya selalu dicintai, selalu diperhatikan, tapi kamu tidak pernah menghargai aku, tidak pernah memperhatikan aku, dan tidak pernah memperlakukan aku layaknya sebagai pasangan kamu. Justru malah ada ya di antara kamu tuh yang saat ini meragukan status kamu ya dengan dirinya dia. Apakah aku ini masih kau anggap sebagai kekasih kamu atau tidak? Karena ya makin kesini tuh
aku ngerasa gitu bahwa perhatian kamu sangat berkurang. Bahkan perlakuan kamu ke aku ini bukan menunjukkan seorang pasangan, tapi melainkan kayak teman biasa gitu. Ada ya di antara kamu tuh yang sampai ngerasa seperti itu, karena ya kamu tuh tidak pernah mendapatkan apa yang semestinya kamu dapatkan dari dia gitu. Terus dia ini juga orangnya kayak beberapa di antara mereka ini orangnya suka banget ya berusaha menjadikan kamu seperti apa yang dia inginkan gitu. Jadi orang ini selalu gitu memaksa kamu untuk menjadi apa yang dia inginkan. Kamu harus gini, kamu harus gitu ya. Kamu nggak boleh kayak gini ya. Kamu jangan terlalu ego, kamu jangan terlalu emosi. Tapi justru malah dari sifat dia inilah yang membuat kamu tuh jadi egois ya, yang membuat diri kamu tuh jadi semakin apa ya, semakin sulit gitu ya mempertahankan dari dia gitu. Dia aja egois ke kamu gitu, masa aku nggak berhak ego ke kamu gitu. Karena ya bagaimanapun juga pasangan adalah cerminan dari kita gitu ya. Terus dia ini juga orang yang aku nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, karena dari energinya mengatakan seperti itu. Di antara mereka ini orang yang kayaknya sedikit PLT ya, atau menurut aku kayak sedikit pelit gitu. Jadi kayak dia lebih suka diberi daripada memberi gitu ya. Jadi kayak ya dia lebih suka menerima daripada memberi gitu. Dia lebih suka nerima apa-apa dari kamu gitu, tapi beliin kamu nggak pernah. Bahkan saya merasa di masa lalu ya, dia pernah loh janjiin kamu beliin sesuatu barang ya, tapi ternyata kamu di PHP-in doang. Karena sampai detik ini barang yang pernah dia janjikan tidak pernah kamu dapatkan gitu ya. Tapi kamu tuh tipikal orang yang memang nggak suka ya minta-minta. Kamu juga orang yang nggak suka nuntut-nuntut gitu. Kalau dikasih ya udah alhamdulillah, kalaupun nggak ya udah kamu orangnya nggak berpikir ribet gitu. Tapi orang ini nggak pernah sadar gitu bahwa dia pernah punya janji ke kamu dan janji itu tidak dia tepati. Oke. Terus kita akan coba lihat lagi di sini. Saya akan coba lihat lagi ya. Saya akan coba tarik energi baru di sini. Saya akan coba clear up, tarik energi baru. Saya akan coba lihat ya di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang takut dirimu mundur dan pergi meninggalkan dia. Bagaimana energi dia seseorang yang takut dirimu mundur dan pergi meninggalkan dia. Siapakah dia? Oke. Kalau dilihat, aku sih ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur nyaman sama kamu. Ya. Dan dia adalah orang yang mungkin di tahun 2025 kemarin ini kamu kenal ya. Mungkin udah ada yang kenal 1 tahun lebih, atau mungkin ya kamu sama dia kenal di beberapa bulan. Intinya tuh di tahun 2025 kemarin. Dan saya merasa ya antara kamu dan dia ini sebenarnya ada perbedaan sifat dan karakter loh. Tetapi karena dia sangat sayang sama kamu, sehingga ya sebesar apapun perbedaan di dalam hubungan kalian, dia tidak pernah memperdebatkan. Cuman ya memang yang perlu kamu ketahui, memang orang ini tuh tipikal seseorang yang menurut aku susah dikendalikan ya. Karena menurut aku orang ini tuh tipikal orang yang sangat berprinsip. Karena apabila prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, maka jangan harap ya ketika segala perkataan kamu tuh bakal dia dengerin ya. Karena orang ini orang yang berdiri di atas prinsip hidup dia sendiri. Jadi ketika prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, ya udah itu nggak bakal match, itu nggak bakal nyambung, nggak bakal connect ya. Karena ya dia punya cara pemikiran tersendiri untuk menjalani kehidupan. Tapi overall sih aku ngelihat ya, selagi dia ngerasa nyaman sama kamu dan kamu nyaman sama dia ya, menurut aku sih ya nggak masalah gitu. Toh saya melihat ya di antara mereka ini juga orang yang sebenarnya nggak 100% nggak ngedengerin kamu juga gitu ya. Ada fase-fase di mana dia ini benar-benar bisa meresapi segala pesan atau kata-kata yang pernah
kamu sampaikan kepada dirinya dia. Kayak misalkan ya, kamu tuh sering banget ngingetin dia akan kesehatan, kayak kamu tuh jangan keluyuran malam apa ya, kamu tuh nggak baik buat kesehatan, nggak baik buat paru, nggak baik buat ini gitu. Dan dia dengerin, dia hargai, meskipun kelihatannya tuh kayak masuk kuping kanan ya, keluar kuping kiri, tapi di belakang kamu dia ngedengerin kamu kok, dan itu masih dia simpan di dalam otak memori dia. Terus di antara kamu juga tipikal orang yang menurut aku tuh orang yang merasa panikkan ketika orang ini tuh tiba-tiba nggak ada kabar ya. Dan kamu pernah bilang sama dia gitu, kayak misalkan sesibuk-sibuknya kamu ya, kamu tuh harus tetap mengabari aku ya, jangan hilang tanpa kabar 100%, karena itu membuat aku jadi merasa nggak tenang. Makanya mungkin ada ya di antara dia tuh yang saat ini ya, meskipun sesibuk-sibuknya dia, tapi dia tetap berusaha menghubungi kamu agar membuat diri kamu merasa nggak panik gitu ya. Dan itu juga salah satu hal ya, artinya orang ini tuh tidak benar-benar 100% mengabaikan perkataan kamu, tapi ada beberapa momen ya, nasihat kamu, kata-kata kamu tuh dia resapi, dia masukkan ke dalam memori dia. Bahkan saya melihat ya dari kartu The Empress ini menggambarkan bahwa orang ini tuh dia merasa ya, meskipun kita belum ada ikatan tali pernikahan, tapi aku ngerasa bahwa kamu ini seperti jodohku. Karena di sini ada energi kehamilan ya, seolah-olah bahwa orang itu punya obsesi ingin menikahi kamu ya, kalau kamu seorang cewek, atau ingin dinikahi kamu kalau kamu cowok, karena dia ingin mengandung anak kamu, seperti itu. Dan saat ini sih memang akhir-akhir ini dia sepertinya agak menjengkelkan ya. Akhir-akhir ini tuh dia sangat membebani pikiran kamu gitu. Terutama kayak kamu tuh ngerasa makin kesini dia makin manja banget ya. Pengennya tuh kamu manja-manja terus, kamu perhatiin terus gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu saat ini menjalin hubungan sama anak TK, sama anak PAUD gitu ya. Jadi kayak makin kesini makin bingung, kamu tuh kenapa sih gitu ya, kok kayaknya tuh haus banget perhatian dari aku. Padahal ya aku tuh perhatiin kamu gak kurang-kurang, tapi kenapa ya, di mata kamu tuh seolah masih ada aja yang kurang gitu. Katanya perhatian aku kurang lah, katanya perhatianku kurang tulus lah, kurang ini, kurang itu ya. Jadi membuat diri kamu tuh akhir ini jadi semakin pusing. Kamu bingung gitu, aku tuh harus menjadi versi seperti apa sih di mata kamu gitu ya, agar kamu tuh nggak marah terus, agar kamu tuh nggak jutek terus sama aku gitu. Karena kan kamu tahu kita ini kan jauh ya, kita ini kan jauh di mata dekat di hati, kita ini kan LDRan gitu. Jadi ya aku tuh nggak bisa pantau kamu setiap saat, karena aku juga punya aktivitas sendiri dan kamu pun juga punya kesibukan sendiri gitu. Yang terpenting kamu tuh nggak kurang-kurang ya perhatiin dia. Dan menurut aku tuh kasih sayang yang kamu berikan ke dia ini udah lebih dari cukup. Cuman memang karakter dia ini memang orang yang suka dimanja. Jadi ya memang harus butuh kesabaran ya. Tapi orang ini sayang sama kamu ya. Dia takut kehilangan kamu, takut dirimu mundur ya. Terus beberapa dari dia, karena dia terlalu cinta ke kamu, sampai-sampai membuat orang ini tuh sering banget ya cemburu buta. Bahkan sering banget gitu ya curiga terhadap dirimu. Ya karena rasa sayang dia ke kamu ini melebihi siapapun. Makanya terkadang ketika kamu lupa berpamitan ke dia, dia sering banget ngambek ya, curiga ke kamu ya. Dan dia sering banget menuduh kamu ya melakukan apa yang tidak kamu lakukan gitu ya. Kayak misalkan, kamu tuh kemana sih nggak pamit sama aku ya, jangan-jangan kamu keluar sama mantan kamu, kita kan LDR, aku kan nggak bisa pantau kamu. Atau mungkin kamu selingkuh ya, atau mungkin diam-diam kamu PDKT-an sama Brondong ya. Ya kayak gitu-gitulah ya. Itu kan kayak menggambarkan tentang orang ini tuh ya manja banget ya. Selain itu dia juga sangat takut kehilangan dirimu. Makanya ketika mungkin kamu terlambat menghubunginya atau lama balas chat dia langsung kepikiran yang tidak-tidak gitu ya. Terus di antara mereka ini juga aku tuh ngerasa bahwa dia punya hobi yang kayak anak kecil gitu ya. Mungkin dia masih koleksi mobil-mobilan ya. Mungkin dia ini kayak masih suka main game online gitu. Padahal dari usia dia ini udah bangkotan ya. Tapi tetap aja gitu ya, kayak inner child gitu, kayak
tingkah dia ini kayak masih anak-anak. Tapi jangan salah loh, justru malah orang-orang yang seperti itu terkadang orang-orang yang setia, karena dia tidak ada minat ketertarikan ya untuk menjalin hubungan bersama orang baru, karena dia sudah asik ya menikmati dunia dia sendiri bersama seseorang yang dia cintai, yaitu kamu gitu. Dan memang terkadang tuh ada momen menyebalkan ketika orang ini sudah bergelut dengan dunia dia sendiri, kayak misalkan dia main game ya, dia menyibukkan diri, dia orangnya susah ya untuk dihubungi gitu. Tapi bukan tindakan yang negatif ya, menurut aku tuh masih dalam sisi yang positif ya. Berarti tandanya dia masih asik dengan permainannya, masih asik dengan dunia inner child-nya kayak gitu. Wow, ini energi dia ya. Dan terkadang tuh ya, yang menjadi harapan terbesar dia adalah ya kamu tuh nggak marah-marah lagi ke dia, kamu tuh nggak cemberut-cemberut lagi ke dia, kamu tuh nggak ngambek-ngambek lagi gitu. Karena memang dia tahu gitu ya, bahwa memang kamu tuh sangat sayang sama dia, tapi enggak ya dengan sikap kamu yang terkadang tuh suka ya cerewetin dia, ngambek-ngambekin dia gitu. Karena beberapa dari kamu tuh tipikal orang yang menurut aku tuh moodnya mudah naik turun, nggak tahu kenapa ya, padahal lagi dapet juga kagak gitu. Tapi selalu aja ya seperti itu. Ada sesuatu hal yang bikin kamu kecewa dikit aja mood kamu udah berubah ya, dan itu sangat berdampak juga ya terhadap mood kamu kepada dia. Karena kayak nggak tahu kenapa mood kamu tuh gampang hancur gitu, dan ketika udah hancur tuh kayak bisa merembet kemana-mana gitu. Jadi kayak ya harapan terbesar dia ya agar kamu tuh nggak ngambek-ngambek lagi, kamu tuh nggak cerewetin aku, kamu tuh nggak marah sama aku. Karena aku tuh pengen ya membawa hubungan ini nggak sampai ke titik seperti ini aja, tapi aku juga berharap bisa membawa hubungan ini sampai ke tahap yang lebih serius. Sarangeo. Kayak gitu guys. Terus wow, ini menarik ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa dia ini juga punya gairah yang sangat liar ya. Beberapa dari dia punya gairah yang sangat liar. Emang ketika kamu dan dia berkomunikasi lewat sosmed tuh ya orangnya biasa banget. Tapi ketika kamu ketemu langsung sama dia ini pribadi yang menurut aku physical touch banget ya. Kayak nggak tahu kenapa ngelihat kamu tuh kayak ngelihat boneka kali ya. Kayak pengennya tuh gemes terus ya. Kamu dipegang-pegang lah, kamu dielus-elus lah. Ya itu karena ada yang apa ya, ada gairah yang membara gitu. Karena di mata dia kamu tuh sangat menarik, meskipun kamu sederhana, tapi kamu tuh punya aura daya tarik tersendiri yang nggak didapetin pada diri orang lain. Makanya dia liar sama kamu ya. Makanya dia liar terhadap dirimu. Dan saat ini tuh aku ngerasa ya beberapa dari dia sebenarnya pengen ya ketemu sama kamu, karena udah cukup lama juga kamu sama dia nggak ketemu gitu. Ya entah karena kesibukan, atau mungkin jadwal kamu dan jadwal dia berbeda, ya atau mungkin karena jarak ya. Jadi aku ngerasa tuh beberapa dari dia tuh saat ini kangen banget sama kamu gitu. Dia pengen banget ya ajakin kamu main tuh ya maksudnya ya main keluar gitu ya, nongkrong, ngopi, ngobrol gitu. Pengen menghabiskan waktu seharian bersama kamu. Tapi dia ngerasa sedih gitu, karena ya waktu dia tuh sangat terbatas, atau mungkin waktu kamu sangat terbatas, sehingga membuat pertemuan itu jadi jarang terjadi. Padahal dia pengen banget ya, ingin melakukan banyak hal bersama kamu, karena ya sejatinya sebelumnya tuh kalian udah merencanakan ya, tapi gagal-gagal terus ya, karena nggak match jadwalnya, atau mungkin waktu kalian sama-sama saling berbenturan, atau mungkin jarak kalian terlalu jauh, sehingga ya udah rencana hanya tinggal rencana, masih belum ada yang terrealisasi. Karena ada ya di antara kamu tuh yang kayak pengen ke pantai bareng ya, atau pengen ke Bali bareng, liburan bareng, keluar negeri bareng gitu, tapi gagal terus ya karena jadwal kamu sama dia nggak sama, berbenturan gitu. Dan dia ngerasa sedih ya, kenapa hidup aku kayak gini. Tapi ya sabar aja ya, itu akan indah pada waktunya. Wow, aku tuh ngelihat ya di masa lalu tuh orang ini sebenarnya super cuek banget loh
gitu. Bahkan yang membuat kamu suka sama dia karena kamu menganggap bahwa orang ini tuh berbeda sama orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Dia ini orang yang cuek banget, bersikap dingin, seolah-olah itu yang membuat kamu tuh ingin mengejar dia gitu. Karena ya dia ini punya daya tarik tersendiri gitu ya. Dan di antara kamu tuh ngerasa ya bahwa proses kamu mendekati dia ini sangatlah rumit loh. Ya, ada yang kejar-kejaran gitu ya. Di saat kamu bete dicuekin terus sama dia, akhirnya ya kamu menghindar dari dia. Dan ternyata apa? Dia balik ngejar kamu gitu. Tapi di saat kamu kembali kepada dia, dia balik cuekin kamu. Jadi kayak ya proses kamu sampai ke titik ini nggak mudah ya, yang saya rasakan di masa lalu. Karena dia pribadi yang aneh ya, pribadi yang sangat cuek. Dan sisi terdalamnya dia ini nggak bisa ditebak gitu ya. Orang yang penuh dengan kejutan, tiba-tiba dia bisa jadi pribadi A, tiba-tiba dia bisa jadi pribadi C. Jadi kayak tak terduga. Tapi dari sifat itulah yang membuat diri kamu tuh jadi ngerasa cinta sama dia gitu. Karena semakin dia cuek tuh makin membuat diri kamu tuh merasa penasaran. Ini tuh apa sih di baliknya kamu gitu. Nggak taunya juga gitu ya. Ternyata memang ini adalah cara atau strategi dia demi mendapatkan kamu gitu. Karena ya menurut dia tuh apa ya, dia ini tahu gitu kalau kamu tuh memang tipikal orang yang nggak mudah mencintai gitu. Dan sekali kamu cinta, kamu tuh akan kebucinan banget gitu. Makanya itu juga jadi salah satu strategi dia kenapa dia dulu tuh kayak susah banget kamu dapatkan. Aduh. Oke, terus dan aku tuh ngira ya bahwa ya sebenarnya kamu bahagia sih bersama dia sekarang. Tapi kamu ngerasa makin kesini terkadang tuh cara berpikir dia makin rumit ya, dia makin susah untuk dimengerti gitu. Bahkan kamu yang udah cukup lama kenal aja, sudah beberapa bulan atau mungkin bahkan bertahun-tahun, kamu tuh kayak merasa makin kesulitan untuk memahami apa yang dia inginkan gitu. Karena terkadang kamu salah ngomong dikit aja dia langsung bersikap diam, tiba-tiba langsung dia nggak mau diajak ngobrol gitu ya. Dan beberapa di antara mereka tiba-tiba langsung berubah sikap. Itu yang membuat kamu tuh jadi semakin merasa bingung gitu ya. Karena kok makin kesini kamu tuh makin susah dimengerti sih gitu ya. Dan sebenarnya dia ini bukan termasuk orang yang mudah mengungkapkan. Jadi di sini tuh kayak peran kekepoan kamu lah yang sangat dibutuhkan. Karena ya ketika kamu nggak tanya, dia tidak akan menjawab gitu. Dia akan diam. Tapi ketika kamu bisa bertanya kepada dia dengan penuh kelembutan ya, dengan lubuk hati yang paling dalam, dia akan ngomong ke kamu. Karena ya mungkin kamu nggak sadar ya bahwa memang saat ini yang membuat dia makin susah dimengerti itu ada beberapa di antara sifat kamu yang membuat dia jadi nggak nyaman gitu. Dan jatuhnya dia jadi susah untuk dipahami karena dia orangnya nggak bisa mengekspresikan. Dia bukan orang yang ekspresif. Jadi di sini kamu yang harus tanya ke dia, sebenarnya apa sih yang membuat diri kamu tuh jadi susah dimengerti? Apa yang membuat diri aku ini benar-benar merasa susah untuk memahami kamu gitu. Padahal kamu tuh dulu orangnya asik gitu. Tapi kenapa ya kamu jadi susah dimengerti? Karena apabila ini tetap dibiarkan, ini tuh bisa berdampak terhadap hubungan kamu yang nantinya akan menjadi semakin rumit gitu. Tapi ketika kamu ya berani dengan rasa penuh percaya diri tanya ke dia, semuanya akan berjalan indah gitu. Karena energi dari kamu ini positif banget loh. Oke. Wow, menarik ya. Terus aku juga ngerasa ya, ada beberapa di antara dia ini yang kayaknya bete banget ya. Ada yang bete banget, ada yang ngerasa cemburu banget sama masa lalumu gitu. Ya. Jadi kayak ada ya di antara mereka ini tipikal orang yang memang seperti itu. Nggak tahu kenapa ya, kayak punya dendam pribadi sama mantanmu gitu loh. Meskipun kamu nggak cerita ke dia, tapi kamu kayak sedikit saja bahas ya masalah mantan kamu ya, saya merasa dia ini langsung kebakaran jenggot gitu ya. Dia langsung marah gitu, seolah kayak kamu tuh
Gak boleh bahas orang lain selain aku, gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena di sini kayak ya itu ya, ketika dia cemburu memang orangnya dia nggak marah ke kamu gitu, tapi sebenarnya dari sikap dan perilaku dia sangat terlihat. Karena ketika orang ini cemburu ke kamu, dia orangnya suka jaga jarak, suka membatasi diri gitu ya. Maka di saat itu terjadi, kamu tuh biasanya langsung tahu berarti ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa atau cemburu. Wow. Terus memang ada kalanya ya, orang ini ketika dia sedang banyak masalah, dia lebih sering merenung ya. Dia lebih sering merenung ya, lebih sering menyendiri, lebih nggak ingin diganggu siapapun, termasuk kamu ya, yang pasangannya. Jadi memang ya ketika dia butuh waktu untuk sendiri, kamu memang nggak bisa memaksakan diri untuk tetap terus terkoneksi dengan dia, karena memang ada kalanya di kala kita sedang banyak masalah ya, tentunya butuh self healing gitu. Dan dia memang kayak ya kamu nggak boleh terlalu memaksakan diri gitu ya. Kayak misalkan dia udah ngomong gitu ya bahwa dia sedang banyak masalah gitu, kalaupun dia tidak kalaupun dia lupa memperhatikan kamu, maka kamu nggak boleh terlalu banyak nuntut ke dia gitu. Jadi kayak hargailah gitu ya, bahwa saat ini tuh dia sedang banyak masalah dan pengennya dia menyendiri gitu. Jadi kayak ya jangan dituntut gitu, jangan berusaha orang ini tuh mau banyak masalah, mau nggak ya kamu harus tetap memperlakukan aku yang sama. Nggak boleh gitu ya dek, nggak boleh gitu ya kak. Jadi ya ya biarkan gitu dia berdamai dulu dengan masalahnya, biarkan dia berdamai dengan kesendiriannya. Toh ya orang ini tuh nggak bakal bisa kemana-mana tanpa kamu. Dia nggak bakal bisa kok lepas dari hidup kamu, percaya ya. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Terus dan menurut aku tuh circle dia, teman-teman dia ini kayak orangnya cukup menganggap kamu tuh apa ya, mereka tuh kayak sangat merasa welcome banget ya sama kehadiran kamu. Bahkan ada juga ya beberapa di antara teman dia ini kayak ya udah welcome banget sama kamu, sehingga ketika kamu dibawa ke circle-nya dia, kayak kamu tuh merasa nggak canggung, merasa nyaman. Ya senyaman-nyamannya circle dia kayak masih nyaman ketika berdua sih, tapi setidaknya itu kayak ya mereka tuh menyambut kamu dengan baik gitu. Bahkan ada juga ya di antara mungkin pacar-pacar temen dia itu yang menjadi bestie kamu ya, ada yang seperti itu. Karena memang ya kayak teman-teman dia, sahabat-sahabat dia, dan keluarga-keluarganya ini sebenarnya sangat mendukung penuh terhadap hubungan kalian. Bahkan sebelum kalian jadian aja, dia ini sering banget ya cerita ke beberapa temennya, curhat lah gitu. Dan temen dia menyambut positif kehadiran kamu. Makanya ketika kamu sudah jadian sama dia, teman-teman dia ini kayak sangat mendukung penuh ya terhadap hubungan kalian, kayak gitu. Oke, dan di sini harapan terbesar dia adalah ya dia bisa membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Tapi dia takut ya kalau mungkin dikala dia sedang banyak masalah, dikala dia pengen sendiri, kamu tuh tidak respect ke dia, justru malah pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Karena ketakutan terbesar dia adalah ditinggalkan kamu gitu. Makanya kamu jangan sering ancam ya untuk meninggalkan dia. Makanya kamu jangan sering banget gitu ya ancam-ancam dia untuk menjauh darinya, karena dia tidak akan mampu, tidak akan sanggup kehilangan kamu. Oke. Saya merasa ya dalam beberapa waktu ke depan ya ini akan ada sedikit kesalahpahaman yang akan terjadi di dalam hubungan kamu ya. Dan sarannya, kamu nggak boleh kebawa emosi. Kamu tahu bahwa itu adalah kesalahpahaman, jadi kayak kamu harus bisa ambil sikap sabar, mengambil sisi terbawahnya meskipun dia emosi. Karena emosi nggak bisa dibalas emosi, ego nggak boleh dibalas ego, karena itu akan menjadi api yang
berapi-api ya. Jadi ketika kesalahpahaman itu terjadi, kamu harus bisa ambil sisi bawahnya ya. Dan itu nantinya akan berjalan lebih indah. Tetapi hal itu akan berbeda ketika dia emosi, kamu balas emosi, dia ego, kamu balas dengan ego. Itu akan menjadi masalah besar yang nantinya akan menyulitkan diri kamu sendiri. Karena ketika sudah besar, orang ini tuh terkadang orang yang sangat susah diajak untuk berdiskusi, gitu ya. Jadi memang kayak di sini kamu harus bisa mengerti ya, ketika beberapa waktu ke depan ada kesalahpahaman yang terjadi, kamu harus ambil sisi bawahnya. Meskipun dia bernada tinggi, meskipun dia emosi, ambil sisi bawahnya gitu, agar hubungan kalian ini baik-baik saja. Seperti itu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa silahkan hubungi nomor kontak WA admin yang ada di bawah deskripsi video ini, atau chat ya, nomor kontak WA yang di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye.